Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi kita yang ketujuh yaitu tentang syariah. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Adapun peta pembahasan kita pada materi yang ketujuh ini yaitu tentang syariah. Ya, A. Konsep syariah, B. Dasar-dasar hukum Islam, C. Dimensi syariah, D. Tujuan penerapan syariah dalam kehidupan. A. Konsep syariah. Pengertian syariah. Secara bahasa, kata syariah yaitu berasal dari kata syara'a, yang artinya itu adalah metode atau jalan. Sedangkan secara istilah, ulama mengatakan ma nuzila bihil wahyi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ahkamil lati tasluhu ahwalun nas fi dunya wal akhirah sawa'an fi dhalika al ahkam al aqaidiyah wal ahkam al amaliyah aw al akhlaq. Yang dimaksud dengan syariah itu adalah segala wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang hukum-hukum yang dapat memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kandungan dari hukum tersebut berbentuk akidah atau amaliyah yaitu perbuatan, atau yang ketiga adalah akhlak. Ini adalah definisi syariah secara umum. Jadi hukum yang mengatur tentang kepercayaan, hukum yang mengatur tentang perbuatan, hukum yang mengatur tentang akhlak dalam Islam dinamakanlah dengan istilah syariah. 2. Kedudukan syariah. Syariah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan karena syariah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah disebut dengan istilah hablum minallah, sedangkan manusia dengan manusia itu disebut dengan hablum minan nas. Nah, bagaimana cara kita atau manusia berinteraksi dengan Allah, melaksanakan ibadah-ibadah, yang mana ibadah tersebut diterima oleh Allah, tentu kemudian dengan ketentuan syariat yang ada. Dan sedangkan hablum minan nas dalam rangka muamalah, maka ini juga diatur agar menimbulkan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang ketiga, sumber syariah. Sumber syariah itu yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah sunnah Rasulullah, baik itu berupa perkataan atau perbuatan ataupun ketetapan, seperti yang telah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Yang ketiga itu adalah ijtihad, yaitu usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembalikan segala aspek kehidupan manusia ke dalam kerangka hukum Islam. Nah, jadi mengembalikannya kepada Al-Quran, mengembalikannya kepada sunnah, maka perkara inilah dinamakan dengan istilah ijtihad. B. Dasar-dasar hukum Islam. 1. Al-Hakim. Al-Hakim yaitu yang menetapkan hukum. Satu-satunya yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tidaklah menetapkan hukum, tetapi akal yang dimiliki oleh manusia hanya berupaya untuk mengetahui hukum. Sedangkan yang menetapkan hukum dalam kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hukmu, hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina iqtida'an aw takhiran aw wada'an. Yaitu perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, apakah itu berbentuk tuntutan atau pilihan atau ketetapan-ketetapan.
Nah, maka dari definisi ini dapat diuraikan bahwasanya hukum itu terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wadai. Yang terkategori kepada hukum taklifi itu ada 5. Ya, ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada mubah, ada makruh, dan kemudian yang terakhir ada haram. Nah, sedangkan pada hukum wadai itu ada sebab, ada syarat, ada mani', ada azimah, ada rukhsah, ada sah, ada butlan, dan ada fasid. Dan untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca pada buku yang telah saya tulis. Selanjutnya yang ketiga adalah mahkum fih. Mahkum fih ini adalah perbuatan. Perbuatan yang dibebankan kepada manusia, yang mana perbuatan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, perbuatan tersebut harus bisa diketahui dan dipahami oleh mukallaf dengan baik. Ya, contohnya seseorang disuruh untuk berbahasa seperti orang lain, maka itu mungkin ya. Tapi kalau seseorang diperintahkan untuk berbahasa seperti bahasa burung, itu sesuatu yang tidak bisa ditaklifkan kepada manusia. Yang kedua, mukallaf mengetahui sumber perintah atau taklif tersebut. Dia harus mengerti bahwasanya perintah itu bersumber dari Allah. So, kalau seandainya perintah itu tidak bersumber dari Allah, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Lalu kemudian, yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan untuk dikerjakan ataupun dilarang agar ditinggalkan haruslah bersifat maqdur, artinya mampu dilakukan oleh manusia. Ya, jadi tidak boleh memerintahkan seseorang untuk memindahkan gunung atau untuk mengiringkan air laut. Itu sebab perbuatan tersebut ghairu maqdur, ya, tidak jelas atau tidak bisa dipahami. Selanjutnya yang keempat adalah mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah mukallaf, orang yang diberikan beban untuk bertindak hukum. Maka ada 2 syaratnya. Yang pertama, mampu memahami khitab atau perintah, berarti orang ini berakal. Ya. So, kalau orang tidak berakal, maka dia tidak akan bisa memahami khitab. Contohnya orang gila, ya, orang yang lagi mabuk, maka mereka tidak memahami khitab. Sedangkan yang kedua itu memiliki ahliyah, kecakapan. Nah, kecakapan ini dapat dibagi kepada 2, ada wujub, ada ada. Nah, kecakapan dari segi wujub itu adalah kecakapan untuk menerima hak-haknya. Dan ini pun terbagi kepada 2, ada naqisah, ada kamilah. Naqisah berarti janin yang ada dalam perut ibunya sampai dia dilahirkan. Maka kalau seandainya kondisinya seperti itu, dapat kita pahami lebih jelasnya pada contoh. Jika seorang ayah meninggal, lalu kemudian istrinya sedang hamil, maka harta warisan itu tidak boleh dibagikan sampai kemudian anak yang ada dalam kandungan istrinya itu lahir ke permukaan bumi, sehingga kemudian diketahui jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, jadi dalam masa kandungan itu disebut dengan ahliyatul wujub naqisah. Nah, sedangkan kalau seandainya dia telah lahir ke permukaan bumi, ya, dalam keadaan selamat, dalam keadaan hidup, maka dia namakan dengan ahliyatul wujub kamilah. Dia mendapatkan hak-haknya secara penuh, secara sempurna, tanpa dikurangi. Jadi tidak ada istilahnya, ini mentang-mentang dia masih kecil, jatahnya cuma sekian. Itu tidak boleh. Kalau dia asobah, maka dia mendapatkan sisa harta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syarat. Nah, selanjutnya ahliyatul ada, kecakapan dalam melaksanakan hukum. Ada naqisah, ada kamilah. Nah, kapan seseorang dikatakan naqisah atau setengah atau kurang itu? Ketika seseorang itu belum baligh, ya. Walaupun dia berakal tapi belum baligh, maka dia tidak dituntut secara penuh untuk melaksanakan perbuatan hukum. Contohnya, tidak ada kewajiban bagi anak yang belum baligh untuk sholat, tidak ada kewajiban bagi anak yang belum baligh untuk berpuasa, dan seterusnya. Selanjutnya kamilah, jika seandainya dia telah baligh, ya, maka kewajiban sepenuhnya dibebankan kepada pundaknya. Kenapa? Karena dia sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. C. Ibadah dalam Islam.
Satu, menjalankan syariah adalah ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu kalau kita lihat definisinya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Seluruh sesuatu, segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berbentuk perkataan ataupun perbuatan atau secara lahir atau secara batin. Nah, itu dikatakan dengan ibadah. Contohnya seseorang sholat itu jelas ibadah ya. Atau kemudian membuang duri dari jalan agar orang terhindar dari mudarat. Nah, maka itu juga termasuk pada ibadah. Maka ibadah itu dapat dibagi kepada dua bentuk. Yang pertama ada namanya ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang jelas tuntutannya atau dalil yang memerintahkannya, dan yang kedua tuntunannya, yaitu dalil yang menjelaskan bagaimana pelaksanaannya. Kedua-duanya itu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan pada ibadah ghairu mahdhah itu hanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang meskipun tidak memiliki dalil yang spesifik ataupun tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, tapi kemudian terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Seperti seseorang yang membuang duri dari jalan, itu juga sudah merupakan ibadah. Seseorang yang tersenyum kepada orang lain, itu juga sudah merupakan bentuk dari ibadah. Tapi keduanya itu terkategori kepada ibadah ghairu mahdhah. Dua, prinsip-prinsip dalam beribadah. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam beribadah ya. Karena Islam itu memiliki aturan dalam beribadah. Tidak boleh ibadah itu sesuai dengan keinginan manusia sendiri, tetapi kemudian harus ada prinsip-prinsip yang diperhatikan. Yang pertama, ibadah itu harus berlandaskan iman. Nah, kalau tidak ada nilai iman dalamnya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah. Yang ketiga, tanpa perantara. Dalam Islam beribadah kepada Allah itu langsung, tidak menjadikan hewan, tidak menjadikan pohon, tidak menjadikan patung sebagai perantara. Kemudian sesuai dengan tuntunan, artinya ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, seimbang dunia dan akhirat. Ibadah dalam Islam itu tidak berlebih-lebihan, ya. Seperti berpuasa sepanjang hari, sholat sepanjang waktu, itu tidak boleh, ya. Karena kata Rasulullah SAW, beribadah itu harus seimbang. Ketika seseorang datang ke Aisyah dan bertanya tentang Rasulullah, lalu kemudian dia bersumpah, kami tidak akan menikah, kami tidak akan makan daging, kami akan berpuasa. Kata Rasulullah, tidaklah demikian, ya. Tapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan selanjutnya, yang terakhir, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah, bertakwalah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, kan boleh duduk, ya. Kalau tidak mampu untuk duduk, kan boleh berbaring. Nah, begitulah Islam mengajarkan. 3, hikmah dari ibadah. Adapun hikmah yang terdapat di balik ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menguji manusia, liyabluwakum. Ya, untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang benar-benar istiqamah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk mengagungkan Allah. Karena kita menyadari manusia ini adalah makhluk yang hina, segala kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Dan kemudian yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan diri dari segala dosa. Dan yang kelima, sebagai realisasi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah kita dinilai di hadapan Allah, karena dikatakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. D. Tujuan penerapan syariah dalam kehidupan. Tujuan dari balik pensyariatan atau ditetapkannya syariat dalam kehidupan manusia itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut
terbagi kepada dua. Yang pertama maslahat hidup di dunia, dan yang kedua maslahat hidup di akhirat. Nah, sedangkan pada kehidupan dunia terdapat 3 tingkatan maslahat. Ada yang bersifat primer yang namakan dengan daruriyat, ada yang namakan dengan sekunder namakan dengan hajiat, dan yang ketiga ada tersier namakan dengan tahsiniyat. Dan ini dapat kita pahami dalam konsep maqasid syariah al-islamiyah yang telah digagas dan kemudian dijabarkan oleh ulama-ulama usul fikih pada masa awal-awal Islam. Nah, pada primer itu ada 5. Yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada akal, yang keempat ada harta, dan yang kelima ada keturunan. Nah, agama disebut dengan din, jiwa disebut dengan nafs, akal disebut dengan akal, dan harta disebut dengan mal, dan terakhir keturunan disebut dengan nasal. Nah, kelima hal ini harus ada dalam kehidupan. Kalau seandainya tidak ada, maka kehidupan itu akan senjang, lama-kelamaan akan sengsara, dan ujung-ujungnya adalah binasa. Sedangkan sekunder hanya untuk penyempurna dari primer, sedangkan tersier adalah penyempurna sekunder, dan kemudian juga penyempurna bagi hal-hal yang sifatnya primer. Nah, sedangkan maslahat atau kebaikan pada kehidupan akhirat, ya, yang keduanya, yaitu seperti Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Ya, mereka yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah dia kemaslahatan akhirat. Di mana seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti secara otomatis dia itu dijauhkan dari api neraka. Nah, itulah bentuk kemaslahatan pada kehidupan akhirat, karena pada kehidupan akhirat itu manusia tidak lagi perlu beramal. Karena di akhirat itu mereka hanya akan menuai atau hanya akan merasakan dari perbuatan-perbuatan yang mereka kumpulkan sebagai bentuk amalan selama hidup di dunia. Makanya ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu adalah kesempatan kita untuk beramal, dan akhirat itu adalah tempat untuk mendapatkan pembalasan dari apa yang telah kita kerjakan. Maka oleh sebab itu pada kehidupan akhirat maslahatnya itu adalah dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikianlah penyampaian saya terkait dengan materi kita yang ketujuh ini, yaitu tentang syariah. Semoga penyampaian ini bermanfaat dan dapat Anda jadikan sebagai bahan untuk pengembangan keilmuan Anda. Tentu kemudian mengembangkannya dengan bacaan-bacaan dan sumber-sumber yang relevan. Dan semoga bermanfaat, dan kita tutup perkuliahan kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.